Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Odi Berry. Oke, jadi kesempatan kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis dari kubu hijau ya. Asus Dual Nvidia GeForce GTX 1650 GDDR5 guys. Dan kebetulan aku cek untuk status garansinya itu udah berakhir di bulan November ini ya. Jadi ini kondisi unitnya itu kinyis-kinyis banget, like new banget, dual fan, heatsink hitam, kipasnya semi transparan dan PCI Express support 3.0 ya tentunya untuk generasi 3.0. Kemudian di bagian atasnya ada logo Asus, tulisan Asus GeForce GTX non pin power ya. Jadi yang istimewa dari kartu grafis ini itu non pin power. Cukup plug and play aja ke motherboard udah bisa digunakan untuk sumber daya ya kartu grafis ini. Oke, untuk di bagian port displaynya ini kinyis-kinyis parah sih guys. Mantul jewel, ada satu buah display port HDMI dan DVI port ya. Oke, kemudian di plat fibernya juga mulus bening, mantap jiwa. Jos Gandos untuk serinya adalah Dual GTX 1650 OC 4GB. Segel pabrikanya masih utuh. Dan kita akan langsung tes aja kartu grafis ini langsung ke PC dan kita lihat bagaimana performanya. Let's go. Asus Dual ya, GTX 1650 GDDR5 non pin power ya, kipasnya super duper senyap, mantap jiwa, just 130 Watt TDP, display port HDMI tampil dengan baik dan suhu di 35-36. Oke, jadi ini suhu di 35 ke 38 derajat Celcius ya, gak masalah. MSI Afterburner default, kita lookup dulu spesifikasi kartu grafisnya. Asus Dual GTX 1650 OC ya, ini untuk varian OC 4700 juta transistor ya, dengan DirectX 12_1 5 gen encoder gen 5 decoder gen 4 ya, udah bisa untuk render, edit, live streaming. Dual slot ya, ukuran panjang 20,4 cm, 11,5 cm, tebalnya 3,7 cm, TDP 75 watt maksimal ya. Saran power supply yang digunakan minimal 250 watt non pin power ya, jadi hemat daya. Samsung GDDR5 4GB. Oke, kita langsung tes benchmark ya. Kita tes menggunakan fast track aja, tes ringan ya. Kita akan lihat bagaimana performa, suhu dan lain sebagainya. Kita lihat ya. Non pin power itu identiknya TDP kecil, suhunya rendah ya kan. Otomatis kalau TDP-nya kecil itu impact-nya ke thermal design power itu kan ke suhu ya. Apalagi kalau unitnya kinyis-kinyis seperti ini. Oke, 40 fps. Kita tampilin on screen display-nya ya. Ini mumpet on screen display-nya. 51 derajat Celcius, kipas muter di 28%, TDP di under 70 ya, 66 watt, 67 watt. Load di usage di 99% untuk kartu grafis, suhunya juga menggigil parah. Cuma anteng di 50-an ya. TDP dari wattmeter di 180-an. All device ya. 1200 frame, tembus 1200, mantap jiwa. Lanjut ke grafik tes juga. Oke, start 50 152, langsam ke 55 derajat Celcius. Ini mulus banget ya, dimana banyak layer di grafik tes 2 ini. No line, no stuttering, no screen tearing, no coil whine ya, kipasnya juga senyap, terkenyap-kenyap hanya di 32% RPM atau di 1300-an RPM ya. Mantul jewel terkuul-kuul. Nice, 60 derajat Celcius ya. Ini baru nyentuh 60 nih guys. Adem parah. Dan kalau dilihat physically unitnya itu emang benar-benar bening guys. Bening. Basic test 70 fps, kartu grafis akan idle ya. Dia hanya ngasih kontribusi 10% sampai 40% lah kira-kira. Ya di sini usage kartu grafis 10%, 20% ya, range gitulah ya. Karena ini menggunakan CPU prosesor ya. Oke, mantap. Suhu tertingginya masih anteng di 61 derajat Celcius. Tes terakhir combine test ya, 1650 GDDR5 ini bisa dapat berapa fps ya. Kalau 1050 Ti itu di 13 fps,
GTX 1650 DDR6 itu bisa 16-17. Nah ini yang DDR5 nih, start di 14, kemungkinan sih di 15 atau 16 ya. Karena ini sembari kita pakai encodernya untuk screen recording. 15 ya, mantap jiwa. Suhu ke 59-60 derajat Celcius. Oke, mantap jiwa. Kita lihat untuk resultnya. 8033, langsung ya kita validasi. Valid result better than 35 ya, 35% of all result, mantap. Suhunya menggigil parah, 56 derajat Celcius. Terus secara performance di sini tes 1 shift 56 derajat, tes 2 di 62 derajat ya, 61,6 itu 62 derajat kalau dibulatkan desimalnya. Terus tes terakhir di 59 derajat, dan sekarang suhunya udah terjun lagi ke 47 derajat Celcius. Kalau kita lihat di sini untuk watt TDP-nya maksimal di 68 watt ya, under 70. Average berjalan di 30 watt, idle-nya di 15 watt, dan minimalnya 11 watt. Jadi super duper irit daya, tapi dia bisa menopang kinerja prosesor supaya nggak kerja berat guys. Kita akan lanjut tes kategoris berikutnya. Buat yang butuh Asus Dual non pin power ya, istimewanya bisa langsung mampir ke lapak Audi Berry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.